4 hari yang lalu saya dapat pertanyaan dari Muhammad Husni Mubarak dan juga Hanif Craft 25. Mas Muhammad Husni Mubarak bertanya tentang macam-macam lisensi open source, banyak banget emang. Terus dari Mas Hanif, bagaimana programmer open source dapat duit? Dari mana? Oh, dolarnya dari mana benar dapat duit? Dari mana? Yang ini dulu dapat duitnya paling gampang ya. Oke, kita coba lihat aja teknik. Jadi kalau kan itu free open source, coba lihat ini aja Ubuntu dulu. Ubuntu kan open source. Kita bisa pakai free open source. Oke. Bisa download free. Oke. Di sini perhatikan, kalau kita perhatiin ya, ada enterprise, ada developer, ada community, ada download free. Nah, ini ada produk nih. Ini nggak semuanya free loh. Hati-hati. Jadi nggak semua free. Jadi memang si sistem operasinya free, free segala macam. Tapi di sini perhatiin. Nah, your subscription, jadi langganan, support login. Ini duitnya ada di sini nih, gitu ya. Terus dia juga kerjasama nih sama Amazon, ada Azure, Google, Oracle, IBM, segala kerjasama sama mereka semua. Oke. Jadi duitnya kelihatan banget sih sebenarnya. Kalau kita udah jago cuma ngeliat ini aja. Oke, dapat duit. Oke, dapat duit. Jadi bisa dalam bentuk berlangganan, terus kita bentuknya support. Ini yang kelihatan banget. Oke. Red Hat duitnya udah kenceng banget hari ini. Red Hat. Ini Red Hat. Kemarin berapa kali saya webinar bareng dengan Red Hat dan duitnya triliun nih. Gila. Red Hat. Dia open source sih. Jadi kita bisa download free, gratis, segala macam. Nah, tapi di sini ada produk nih. Nah, udah mulai nih. Dan banyak banget produknya. See all product, subscription modelnya seperti apa, buy produk online, gitu. Kenapa yang menarik dari open source adalah karena source code-nya kebuka, semua orang bisa benerin source code, gitu ya. Konsekuensi dari semua orang benerin source code adalah produknya jadi makin bagus. Pas dia jual, dia kan bikin tim buat support segala macam. Pas dia jual produknya bagus, tapi yang benerin bukan hanya Red Hat, yang benerin adalah semua orang benerin. Itu kuncinya dari open source sih. Kita lihat subscription modelnya bisa macam-macam. Ini bisa baca lah. Ada bentar. Nih. Bisa dibaca bagaimana cara subscription model-model subscription, bisa dibaca sih. Ada yang ini technical support, industry ecosystem, expertise, jadi bisa macam-macam sih kayak gini. Dan ini duitnya kenceng, asli kenceng banget. Anda bisa lihat video saya dah kalau nggak percaya mah. Bentar. Masuk ke YouTube saya. Red Hat. Oke. Nah, ini ada 2 Red Hat nih. Ada 2 Red Hat, terutama yang di sini jelas banget. Atau gua puterin dikit ya. Ada yang ada duitnya nih. Nih. 3 billion US dollar. Dalam rupiahnya nggak tahu, triliun lah pokoknya. Ini dalam triliun, 30 triliun rupiah. Oke. Jadi gede banget, dan Red Hat adalah salah satu perusahaan yang menghasilkan uang paling besar di open source barangkali. Oke. Ini Pak Ruli yang ngomong. Ini contoh Red Hat ya. Dan serius ini bukan main-main loh. Oke, sekarang kita lihat lagi yang lain. Tapi ini kan perusahaan-perusahaan gede ya, Ubuntu, Red Hat kan perusahaan gede. Kalau kita sebagai programmer biasa cari duitnya dari mana? Cara paling sederhana mah gini tekniknya. Kita bisa lihat di GitHub lah. Kita bisa search misalnya apa machine learning. Kita bisa ngelihat
ada ratusan ribu aplikasi tentang machine learning. Nah, ini orang-orang ini nih open source nih, free, open source. Tapi kan kita bisa lihat dia ratingnya kayak gimana nih. Bintangnya 47.000, gede banget. Oke. Kalau orang udah ngeliat kayak gini, kalau misalnya kita butuh apa, ya udah kita tinggal ngubungin orangnya, bisa bantuin kita nggak untuk ngerjain ini, bayar berapa ya? Gitu, udah sesimpel itu. Jadi ini open source dipakai buat kayak apa ya? Kayak iklan bahwa kita jagoan sih, gitu ya. Wow, dia bikin ini, wow, bikin apa? Daftar machine learning apa aja, pantas yang hitnya banyak banget gitu. Di daftarnya, frameworknya apa aja. Wow, oke. Jadi kalau kita mau cari tentang machine learning ya tidak masuk ke GitHub-nya si Joseph Ministi ini aja. Dan kita bisa tahu kontributornya saya banyak banget yang ikut kontribusi 400-an gitu. Oke. Ada kurikulum lah, apa segala macam. Oke. Kalau nggak salah kita bisa lihat rating orang Indonesianya ya. GitHub rating Indonesia. Ada bisa ngeliat rating programmer sih. Mana ya? Gimana ya? Waktu itu carinya gimana, lupa saya. Programmer Indonesia. Bukan GitHub soalnya, alamatnya bukan. Petani kode. Aduh, harus nyari, lupa saya lupa. Tapi ada yang buat ngerating programmer GitHub siapa yang paling besar. Coba kalau nggak GitHub programmer rating. Ini bahasa pemrogramannya. Bisa ngelihat programmernya nggak? Oh, ini kali ya. Git Awards ya. Ranking. Top user by country. Nah, ini bisa by country. Bisa cari Indonesia nggak? Kita butuh, misalnya saya butuh programmer Python Indonesia, siapa yang paling tinggi ratingnya. Nah, ini orang Indonesia nih, country rating Wise Out, ini kayaknya Indonesia. Ini Agus Makmum Indonesia nih, jelas-jelas. Lihat mukanya, ini kayak bukan muka Indonesia ini mah. Kalau ini Iwan BK Indonesia, kelihatan banget nih. Ini Indonesia nih. Jadi kita bisa lihat rating-ratingnya siapa yang paling jago, kelihatan di sini. Ini Indonesia. Nah, ini Indonesia nih. Oke. Jadi kita dari sini kita bisa, kalau mau cari programmer ya kita nyarinya kayak gini doang sih, sesederhana ini. Jadi websitenya namanya gitawards.com. Terus kita tinggal search aja by country. Kalau mau coba by city juga mungkin bisa. Coba by city-nya Jakarta. JavaScript misalnya. Nih orang-orang Java yang jago di Jakarta. Oke. Oh, ini orangnya sama nih. Oke. Kalau yang jago Python di Jakarta, beda orangnya langsung. Jadi kita bisa lihat siapa yang jago di Jakarta, di country, bisa kelihatan semua sih. Gitu. Dan ini ujung-ujungnya ya harusnya enak banget buat cari kerjaan, buat apa segala macam, jadi enak. Karena kita bisa ngasih tahu saya ratingnya nomor sekian loh di dunia, di Indonesia, di dunia bisa kelihatan. Ini top user worldwide bisa lihat juga sih. Oke. Jadi ini cara cari duitnya udah kelihatan dari mana. Sekarang macam-macam lisensi open source. Banyak banget, saya juga pusing kalau mau jujur sih. Salah satu yang sering dipakai adalah GNU license. Jadi kalau kita lihat kebanyakan GNU. Oke. Ini GNU Public License, GPL, GNU Public License. Ini sih free, run, study, share, modify the software. Ini lisensi paling gelo.
Jadi boleh lupa kayak apa segala macam, modify serah, boleh. Itu GNU. Tapi ada macam-macam. Karena saya juga nggak hafal, saya akan gini, open source. Biasanya sih yang saya lihat GNU aja sih. Nah, ini ada comparison. Oke. Kita bandingkan berbagai lisensi software yang free open source. Ada banyak banget sih sebenarnya. Nah ini bisa dilihat sih. Academic Free License, Afro GPL, Apache License, ada Apple Public Source License, Artistic License, Beerware License. Ini kayaknya yang yang bikin lisensi sambil minum bir nih. BSD License segala macam. Nah perbandingannya di sebelah sini sih. TM Grant itu apa ya? TM Grant. Use trademark. Oh, trademark. Bila bisa dirubah nggak trademarknya? Yang ini no. Sebagian besar sih hijau. Permisif bisa diizinkan, yes. Yang ini nggak terlalu yes, tapi sebagian besar yes. Artistic license nggak terlalu yes, sebagian besar yes. Oke. Jadi sebagian besar yes. Yang ini adalah Creative Commons. Ini biasanya banyak dipakai di tulisan sih. Kalau yang Creative Commons banyaknya karya, bukan software. Kebanyakan tulisan atau karya-karya gambar segala macam kita makanya Creative Commons. Oke. Yang kita lihat adalah hijaunya. Semakin banyak hijaunya semakin baik. GPL. Oh, nggak hijau ya. Copyleft. Oh, yang biru lebih bagus daripada hijau berarti ya. Copylefted tuh sangat sableng banget kali ya. Microsoft Public License. Microsoft punya public license juga, baru tahu gue. Jadi bisa lihat, Anda bisa banding-bandingkan lah. Mau pakai yang mana kira-kira. Do what the fuck you want to public license. Orang gelo. Bikin nama lisensi kayak gini. Kacau. Oke. Jadi kira-kira gini perbandingannya dah. Bisa kita lihat sendiri dah. Cuman yang ini rata-rata, oh ini ada yang yes nih, yang GPL-nya yes nih. Ini parah nih, GPL yes semua nih rata-rata. Jadi GPL bisa diganti nama. Oh, GPL yang parah, GPL berarti bukan parah sih, keren banget GPL. Yang paling keren, yang paling dahsyat GPL ternyata ini sampai yes, yang lain masih merah. Yang ini yes, trademarknya. GPL yang paling bagus berarti. Oke. Demikian. Mudah-mudahan Anda bisa lihat. Jadi ini alamatnya adalah Wikipedia bahasa Inggris. Kata kuncinya adalah Comparison of Free and Open Source Software License. Mudah-mudahan bisa memberikan jawaban untuk Mas Muhammad Yusni Mubarak.